kebetulan berbarengan dengan eventnya Pak Sandiaga Uno. Jadi pas Kemenparekraf itu berkunjung ke Desa Sumberbulu waktu kita ada program di sana. Jadi kita punya wadah buat mengenalkan batik itu ke Pak Sandiaga Uno. Iya gitu. Beliau melihat langsung ya. Iya, memakai langsung. Iya, memakai langsung. Jadi beliau punya hadiah oleh-oleh dari Sumberbulu. Halo Sobat Vokasi, selamat datang di podcast IMPM, Aku Minta Pendapatmu. Kali ini barengan sama aku Alia, dan pastinya hari ini aku gak sendirian. Aku udah ditemenin sama kakak cantik ini. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Teman-teman belum tahu nih ini dengan Mbak siapa dan dari prodi apa. Iya. Perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Anissa Muizaning Tias. Roshidalia Albasor, agak panjang ya. Dipanggilnya panggilannya Anissa. Mbak Anissa. Ya, atau Nisa aja juga boleh. Dari Prodi D3 Agribisnis angkatan 2021. Salam kenal. Hai, salam kenal Mbak Anissa. Iya. Dengar-dengar nih teman-teman, Mbak Anissa ini adalah juara 1 Mawapres tahun 2024. Betul ya Mbak? Iya. Keren banget. Bismillah, alhamdulillah. Selamat dulu. Iya. Sih. Boleh kita tanya-tanya nih ya Mbak. Mungkin proses perjalanan awal Mbak Anissa mungkin bisa diceritain dulu kenapa tertarik untuk masuk D3 Agribisnis, minat bakatnya kemana sampai bisa jadi Mawapres. Oke, ini dari kenapa aku milih agribisnis dulu aja ya kali ya? Boleh banget. Oke, jadi fun fact, aku itu SMA-nya dari SMA Sains, jadi emang udah IPA gitu ya. Nah terus punya minat ke pertanian, ke tanaman. Sebenarnya suggest sama guru itu buat masuk ke biologi aja. Nah tapi aku anaknya tuh nggak suka ilmu murni. Jadi kayak keterapannya, nah terapan dari tanaman ini kan pertanian ya. Betul. Nah mau ngambil ilmu pertanian itu, aku tuh daftar UNS 3 kali. Yang pertama nggak lolos, kedua nggak lolos, ketiga akhirnya ikut SMMD 2, itu seleksi mandiri terakhir banget. Iya, yang terakhir benar. Iya, terus akhirnya ngambil 3 agribisnis dan bismillah ya dengan izin Allah akhirnya lolos agribisnis pertanian. Ya sesimpel itu sebenarnya milih pertanian karena lolosnya di pertanian. Cuman ya ada dikit lah aku menghindari fisika juga. Jadi tertariknya walaupun jalurnya IPA tapi lebih tertarik ke biologi. Iya, biologi sama kimia. Kalau dihitung-hitung kan kayaknya agribisnis ini dikit kan fisikanya ya. Jadi kayaknya mendingan agribisnis daripada biologi atau agrotek. Agrotek kan banyak fisikanya. Kayaknya nggak bakal kuat. Jadi mendingan ngambil kimianya aja. Yang udah sesuai minat sama bakat ya. Bener-bener. Karena udah sesuai sama minat dan bakat, akhirnya milih untuk masuk agribisnis. Iya, gitu ya. Ya, selain keterimanya di agribisnis ya karena minat bakat itu aja. Dan dengar-dengar juga Mbak Anissa itu ikut BEM ya, BEM SV. Iya, ikut BEM SV. Dan kemana aku lihat nih lolos P2MD-nya juga. Iya, alhamdulillah. Boleh diceritain Mbak gimana sih proses sampai akhirnya ikut pengabdian ke desa-desa? Oke. Kalau ceritanya sebenarnya dari tahun pertama kuliah itu kan punya minat di community services ya, di pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Dari tahun pertama itu udah pernah ikut P2MD tapi sama himpunan prodi. Nah terus bismillah di tahun kedua kuliah itu diizinkan buat ikut sama BMSW ikut P2MD. Tahun ketiga ya jadi P2MD tahun 2023. Iya, tahun 2023 udah semester 5. Itu masih ikut program dan alhamdulillah lolos pendanaan. Itu kemarin lolos pendanaan 28 juta ya, alhamdulillah kita. Kolaborasinya sama Desa Wisata Sumberbulu. Gimana itu? Di Mojogedang Karanganyar. Karanganyar. Ya, jadi itu desa wisata. Teman-teman kalau mau mengunjungi IG-nya ada Sumberbulu. Boleh disebut? Ya, Sumberbulu Village.
Sumber Bulu Village. Iya. Boleh di-follow teman-teman. Iya, boleh banget buat di-follow. Itu ada banyak banget paket edukasi wisata. Nah, mungkin beberapa teman-teman heran ya, kayak kok desanya desa wisata. Emangnya apa yang mau dikembangkan dari desa wisata yang udah berkembang gitu kan? Tapi ternyata pas kita main ke sana itu masih ada satu kendala ya, terutama yang kita ambil fokusnya itu mereka punya potensi batik, tapi batiknya itu masih dalam bentuk digital. Jadi cuma desain dan nggak nanggung-nanggung, desainnya itu hasil dari pelatihan bimbingan dari Badan Otorita Borobudur. Jadi pihak BUMN yang ngurusin tentang pariwisata itu bawahnya Kemenparekraf. Jadi langsung dibina kementerian, tapi batiknya ini belum bisa diimplementasikan. Ya, jadi kan kayak masih bisa berkembang sebenarnya. Iya, bener banget. Nah, jadi kayak orang-orang pakai batik masa digital? Emang ada baju digital gitu kan? Siapa juga pakai baju digital? Akhirnya dari situ kita kulik, ternyata kendala utama ya di biaya lagi-lagi. Dan kita memang fokusnya itu terutama buat membantu pembiayaan di pengembangan desa. Jadinya kita bantu pembiayaan buat bikin realisasi batik itu jadi kain. Jadi kita ngajarin masyarakatnya itu dari mulai mencanting. Sebelum mencanting kita mulai dari gambar batiknya dulu. Gimana gambar batik di kainnya, terus gimana cara mencanting, dan itu yang ngajarin kita nyari narasumber dari orang-orang yang emang udah expert di bidangnya. Jadi bukan semata-mata kita yang ngajarin, tapi kita emang mendatangkan orang yang memang udah expert buat mengajari gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang batik Sumber Bulu itu udah sampai go internasional. Kemarin ikut pameran di Cina juga, pameran produk desa wisata gitu. Terus kemarin juga ikut Karanganyar Culture Fashion. Jadi batik Sumber Bulu itu jadi bajunya yang di fashion show kan. Luar biasa. Ya, sama talent-talent gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Sumber Bulu dong. Keren banget. Iya. Itu jadi project P2MD-nya teman-teman. Iya, bener banget. Mbak Anissa dan teman-teman maksudnya. Iya, bener. Sama tim gitu ya. Dan kemarin kita punya event di Sumber Bulu itu kebetulan berbarengan dengan eventnya Pak Sandiaga Uno. Jadi pas Kemenparekraf itu berkunjung ke Desa Sumber Bulu waktu kita ada program di sana. Jadi kita punya wadah buat mengenalkan batik itu ke Pak Sandiaga Uno. Iya, gitu. Beliau melihat langsung ya. Iya, mau pakai langsung. Iya, pakai langsung. Jadi beliau punya hadiah oleh-oleh dari Sumber Bulu. Dan sampai saat ini ya itu jadi oleh-oleh khas dari Sumber Bulu ya. Iya, benar banget. Iya. Dan produknya itu ada macam-macam, ada outer, ada obi belt, ada udeng, terus ada rok lilit. Nah, buat teman-teman yang cewek-cewek terutama ya itu cocok, cantik banget. Yang di Instagram tadi pun ada online store-nya kan? Ada online store-nya. Cek berarti nanti ya. Aku juga mau deh nanti ngecek ya. Iya, boleh banget. Atau langsung menghubungi teman-teman dari BMSP juga boleh. Oh, bisa? Iya, karena kebetulan sama masih ada kerjasama terus. Tahun ini kebetulan juga mau mengajukan proposal lagi dengan kerjasama sama bareng Sumber Bulu lagi. Boleh teman-teman bisa banget disupport nih teman-teman dari BMSP juga ya. Iya, benar. Yang berkelanjutan sampai sekarang, sampai ke luar negeri juga luar biasa. Iya, benar banget ya. Semoga bisa sampai negara lain juga ya. Amin. Terus untuk tadi yang udah aku sebut di awal ya tentang juara 1 Mawapres. Iya. Gimana tuh Mbak? Apa alasannya tiba-tiba mendaftar mungkin? Atau ada memang kepinginan dari diri sendiri atau ada yang mendukung untuk mendaftar, dan boleh diceritain gimana tahapannya sampai jadi juara 1? Oke, kalau ceritanya ini mungkin agak panjang ya teman-teman, karena menurutku buat sampai ke tahap ini tuh agak lama, karena diploma 3 juga cuma 3 tahun ya. Iya, waktunya terbatas. Iya, terbatas banget. Jadi kalau boleh cerita nih, sebenarnya aku udah coba buat berlomba di Mawapres itu dari tahun pertama. Di tahun 2021 otomatis berlombanya dengan cutting. Dan berlombanya itu rata-rata dengan cutting 2 tingkat di atas kita. Tahun 2020, tahun 2019. Qadarullah memang dia masih maba ya, dan prestasi yang
dianggap poin. Jadi di Mawapres tuh kita ada perhitungan poin. Ada 3 macam poin. Ada capaian unggulan. Capaian unggulan itu poin prestasi, akademik atau non-akademik. Terus ada presentasi pembuatan produk inovatif. Jadi kita bikin LKTI yang outputnya itu wajib berproduk. Terus ada presentasi bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya ini nanti topiknya sesuai peraturan di tahun itu, karena tiap tahun ternyata beda-beda. Bener banget. Nah, terus di tahun pertama itu ya maba ya, mana prestasinya yang boleh terhitung itu semenjak jadi mahasiswa. Ya, jadi kebetulan maba yang masih belum punya temen, ini mau lomba sama siapa juga nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa. Terus ya qadarullah ternyata belum bisa, tapi seenggaknya udah belajar. Gini. Udah berani nyoba ya, Mbak ya. Ya, alhamdulillahnya itu udah nyuri start duluan lah ya gitu. Nah, terus di tahun kedua akhirnya mau nggak mau, karena tahun pertama belum bisa nih, tahun kedua nyoba lagi kan. Nah, ternyata qadarullahnya juga belum diizinkan buat ikut Mawapres. Jadi kalau tahun kedua itu aku berlombanya sama teman sendiri, kita bertiga. Nah, ternyata walaupun aku udah menyiapkan dari tahun pertama, mau nggak mau kalau memang prestasinya itu masih belum mumpuni, itu belum bisa buat mewakili prodi untuk naik ke tingkat universitas. Gitu. Jadi tahun kedua pun juga belum bisa. Nah, akhirnya di tahun ketiga itu sebenarnya udah hopeless banget ya, nggak ada harapan apa-apa, karena ya dari tahun ke tahun itu maksimal ikut Mawapres ya tahun kedua kuliah. Di tahun ketiga itu udah urusannya udah TA, udah kecil kemungkinan, kayak udah nggak kuliah, udah kayak ya udah mau lulus aja gitu kan, ngurusin hal-hal yang mau dipersiapkan buat lulus kayak gitu. Nah, ternyata di panduan yang baru itu ketentuannya bukan semester, tapi umur. Berarti peraturannya berubah ketika Mbak Anissa di tahun ketiga. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Berarti tahun-tahun sebelumnya tuh kayak maksimal semester 4, maksimal semester 5. Nah, makanya aku juga udah hopeless karena udah baca tahun buku panduan kan biasanya nggak berubah banyak ya. Betul. Makanya aku juga udah hopeless karena Allah udah nggak bisa. Ya udah biar adik-adiknya aja, nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata buku teman-teman berorganisasi, buat yang mungkin punya statement organisasi nggak dibayar, terus capek berorganisasi. Nah, kalau teman-teman mau diapresiasi, jadi kalau semisal kita punya penghargaan banyak, juara 1 internasional, juara 2 nasional dan sebagainya, tapi kalau IPK-nya itu masih di bawah standar, itu juga bakal jadi poin. Alhamdulillah masih ada nama UNS saya di atas.